Imam Ghazali membagi 5. Ada bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib. Coba, bid'ah wajib. Kan ekstrim orang bilang bid'ah sesat, nih bid'ah wajib lagi. Bid'ah wajib, bid'ah muharramah, bid'ah makruhah, bid'ah mandubah, bid'ah mubahah. Oh, ya dibagi 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengikuti pengajian rutin kita yang kebetulan hari ini adalah hari terakhir pengajian kita atau pengajian kita yang keempat atau yang terakhir di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Dan alhamdulillah pada hari ini kita akan mengambil tema mengenai bid'ah, mengenai bid'ah yang sering kita dengar di media sosial maupun di media-media lainnya, bahwa banyak orang bilang bid'ah ini bid'ah itu. Nah, sekarang kita pahami, kita renungi apa sih sebenarnya bid'ah itu. Nanti akan disampaikan oleh diri kita Abu Kalam, Ustaz Dr. Andes Kusuma. Waktu dan tempat kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim. Amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, karyawan dan karyawati BRI Live yang saya hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini saya ingin mencoba menyampaikan tentang apa itu bid'ah yang sering diributkan di antara kita, tentang perbuatan-perbuatan yang tidak dilaksanakan di zaman Nabi oleh Nabi sendiri, itu dianggap bid'ah. Ya, memang bid'ah, tapi bid'ahnya terlalu kasar. Kalau dibilang bid'ahnya dolalah, ya bid'ah sesat. Karena semua bid'ah yang sesat itu pasti akan masuk neraka. Nah, ini yang menjadi sering terjadi perselisihan di antara kita. Ya, maka dengan kita mengetahui apa itu bid'ah sebenarnya, insya Allah kita akan punya toleransi dan ambil sikap tasamuh, artinya tidak menyalahkan ibadah orang lain. Ya, kita merasa benar dengan ibadah yang kita lakukan, yang kita yakini bagus, tapi bukan berarti ibadah orang lain salah. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, kenapa? Masing-masing punya dasar. Ya, tentunya kelas seperti Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Nawawi, ya, mereka yang mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi 2, ada yang mengatakan Imam Ghazali terbagi 5. Apakah mereka orang bodoh? Gitu kan enggak, mereka orang-orang alim, orang-orang ahlinya gitu. Sementara dalam pemahaman tentang hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, nah ini yang memerlukan alat, ya, memerlukan adawah, ya, artinya tidak diartikan secara letterlock begitu saja, tapi harus lihat alatnya. Karena kul itu apa? Nanti itu ada kul yang merupakan secara umum, ada kul fardiyah, ada kul kulliyah yang artinya semua, juga ada kul yang artinya setiap, ya. Sebab kalau semua berarti nggak semua. Misalnya, ya, semua rakyat Indonesia cinta dengan presiden,
Apa semuanya? Enggak kan? Enggak semua. Ya, ada yang cinta, ada yang nggak cinta, ada yang suka, ada yang nggak suka. Itu arti semua. Kalau setiap itu udah pasti. Ya, setiap. Kenapa? Karena setiap per individu. Contoh misalnya, setiap muslim wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Wajib. Ya, setiap muslim, kita di antara ini semua wajib melaksanakan sholat 5 waktu dan nggak bisa diganti, nggak bisa. Ya, ente, ya, anda lagi capek nih talangin deh, bisa nggak bisa. Kenapa? Karena setiap, kata-kata setiap, sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Ya, apalagi manusia, setiap yang bernyawa mati semua. Artinya nggak ada pengecualian. Apa ada pengecualian? Enggak. Illallah, pengecualiannya kecuali Allah, gitu. Kecuali Allah yang akan kekal selama-lamanya. Ya, jadi kul itu nanti diartikan bagaimana? Makanya dalam mengartikan kullu bid'atin dhalalah itu memerlukan Allah. Ya, jadi kalau dikit-dikit bid'ah, sesat, kafir, masuk neraka, kayaknya neraka punya dia sendiri, dia surga punya dia sendiri, ada orang dalam nih kali ya. Ini yang repot. Nah, jadi dengan memahami apa itu bid'ah, insya Allah nanti kita akan punya toleransi, tidak mudah menyalahkan orang lain, gitu. Makanya kalau ngaji jangan satu guru, artinya jangan ngaji di sana udah nggak mau ngaji lagi tempat lain, jangan. Ambil ilmu-ilmu dari tempat-tempat yang lain. Cuma kadang-kadang ada juga ustadz yang nggak mau ngeluarin dalil-dalil yang seharusnya dikeluarkan, dia nggak keluarin. Ya jangan ntar gue dimusuhin nih, tahu gini, enggak, harusnya netral. Ada hadis yang begini, nah, bagaimana menyikapinya itu yang penting, tinggal menyikapinya, ya. Tapi semua itu kembali kepada keyakinan masing-masing, ya. Kalau saya ditanya mau ikut nabi apa ikut ulama, ikut nabi apa ikut ulama, saya ikut ulama, karena ulama pasti ikut nabi, kan gitu. Kalau mau ikut nabi, dari mana kita bisa tahu ilmu dari nabi kalau bukan dari ulama? Ente mau ikut Quran hadis apa mau ikut Imam Syafi'i? Ulama yang gimana? Nah, ditanya. Enggak, sekarang saya tanya, mau ikut Quran hadis atau mau ikut Imam Syafi'i atau mau ikut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar? Mau ikut yang mana? Saya ikut Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i berfatwa pasti ada dasarnya Quran dan hadis. Kalau kita mau ikut Quran hadis, gimana caranya? Harus ada ilmunya. Nah, tentunya harus belajar. Siapa gurunya? Ya, salah satunya Imam Syafi'i, salah satunya Imam Malik, salah satunya Imam Hanafi, Hambali. Kan mereka orang-orang ahli. Gitu. Jadi nggak punya dasar kalau orang bilang, udah itu nggak usah ikutin mazhab, nggak usah ikutin imam-imam, ulama-ulama, ikut aja Quran hadis. Nah, ini orang kagak ngaji. Ya, kalau dia mau mengartikan Al-Quran, dari mana dia tahu arti seperti itu? Kalau bukan dari ulama. Dan ulama pun ketika dia menafsirkan ayat Al-Quran itu nggak mudah. Dia cari tahu nih dalilnya bagaimana, Quran apa, dasar-dasar hadisnya bagaimana, asbabun nuzulnya bagaimana, kemudian alatnya bagaimana, nyambungnya bagaimana, itu harus ada. Jadi ulama-ulama kita itu udah luar biasa. Maka sekelas Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ghazali, kalau sekarang profesor-profesor dokter itu masih jauh, masih di bawah mereka. Ya, jadi saya percaya sama profesor ini. Itu sekarang. Kalau dulu ulama-ulama kita, masya Allah, luar biasa. Jadi jangan menyalahkan ulama-ulama yang udah dulu punya fatwa sendiri. Ya, kalau mereka sekarang ngeluarin fatwa, wah saya nggak mau ikut 4 mazhab. Oke. Saya mau tanya, cara wudhu ente bagaimana? Begini-begini, ya itu Imam Hanafi. Cara wudhu ente bagaimana? Begini, ya itu Imam Syafi'i. Ya udah ada semua, udah ada semua. Cuman dia nggak mengakuin aja. Nah, sombongnya dia tidak mau mengakui ulama, gitu ya. Tentang bid'ah ini hadisnya banyak, Memang Nabi melarang kita untuk membuat sesuatu yang baru yang Nabi tidak kerjakan, ya. Jadi agama itu ittiba, bukan iktidak. Ya, artinya ittiba, ya, mengikuti Nabi, bukan ibtidak, membuat sesuatu yang baru. Ya, tetapi kita lihat dulu bahwa kulnya itu kul apa tadi ketika mengartikan kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Ya, memang benar setiap ya yang sesat itu pasti masuk neraka. Tapi apa semua? Kan enggak.
Kan enggak. Kenapa? Karena segala sesuatu itu pasti ada dua sifat. Ada sifat baik, ada sifat yang jelek, ya. Kenapa? Karena di Quran itu ada yang sifatnya dibuang. Ya, misalnya contoh ketika Nabi Musa dengan Nabi Khidir naik kapal. Ya, kemudian Nabi Khidir ngebolongin kapalnya, ya, sudah saya jelasin tuh ya. Wa kullu safinatin ghasba. Nah, semua kapal yang lewat itu akan dirampas oleh seorang raja yang zalim. Wa kana wara'ahu malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, diambil dengan cara dirampas. Nah, kata-kata kulnya di situ apa diartikan setiap? Tidak, diartikan semua. Kenapa diartikan semua? Buktinya itu kapal yang dinaikin sama Nabi Khidir dan Nabi Musa setelah dibolongin nggak diambil, nggak dirampas. Kenapa? Kapalnya jelek. Nah, sifat dari kapal ini dibuang. Wa kullu safinatin qabihatin ghasba, ya, wa kullu safinatin jamilatin ghasba. Setiap kapal yang bagus dirampas, kapal yang bagus. Jadi sifatnya itu dihilangin. Tuh, ya, makanya kullu bid'atin, bid'ahnya yang bagaimana? Sifatnya yang dolalah, yang sesat, yang jelek, yang tidak ada contoh dari Nabi tapi menyesatkan. Nah, baru itu yang masuk neraka, ya. Nah, jadi dalam satu hadis, saya kutip satu hadis saja dari Nabi SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, ya, an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Dari ummul mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama, ya, yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak. Mengada-adakan sesuatu yang bukan dari Nabi itu tertolak. Ya, tetapi kata-kata mengada-adakan ahdasa ini yang bagaimana? Nah, ahdasa yang bagaimana? Misalnya contoh, biasa kita kalau ada orang meninggal, kita bikin acara 1 hari, 2 hari, 3 hari, ya, dan orang yang mendapat musibah itu sibuk, ya, dia bikin makanan, ya, kalau nggak makanan sembako, sekarang lagi ramai pakai sembako, ya, makanan, minuman dan lain sebagainya, gitu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang karena kondisi zaman dahulu, ya, seorang sahabat yang bernama Ja'far itu memang kondisi sangat susah. Jadi jangan meminta sesuatu dari keluarga Ja'far, makanan, minuman, jangan. Kalau perlu kita yang ngasih. Nah, sementara di dalam Al-Quran kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu sifat daripada orang yang bertakwa kepada Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Ya, siapa mereka orang yang bertakwa? Satu sifat di antara orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mau menginfakkan hartanya, ya, fis sarra, dalam keadaan senang, wadh-dharra, dalam keadaan susah sekalipun dia mau menginfakkan. Berarti boleh nggak kalau ada orang mendapat musibah, dia rezekinya ada tapi lagi susah, artinya susah ini karena dia dapat musibah, nah dia mau berbagi, boleh aja, nggak apa-apa, itu ayat Quran. Nah, kalaupun Nabi melarang at'imu li ali Ja'far, kasih makan, jangan ente minta makan sama dia, karena emang kondisinya waktu itu Ja'far dalam keadaan susah. Nah, sekarang kalau ada orang kaya, ya, ada orang kematian, dibikin acara begini, boleh aja, ya. Tapi itu kan dilarang sama Nabi, itu bid'ah, betul, Nabi nggak pernah melaksanakan, cuman itu sesuatu yang dianggap baik, ya. Maka di dalam satu hadis Nabi bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ya, barang siapa yang melakukan satu tradisi yang baik, ya, tradisi yang baik yang di zaman Nabi nggak ada, ya, itu dianggap baik, maka baginya pahala dan orang yang mengikutinya juga akan dapat pahala, nggak dikurangi sedikit pun pahalanya. Sebaliknya, waman sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang melakukan tradisi
yang sayyi'ah. Jangan diartikan sunnah yang sayyi'ah, sunnah yang jelek. Karena sunnah gak ada yang jelek. Ya, sunnah gak ada yang jelek. Maka arti sunnah itu apa? Secara lugawi, sunnah itu artinya adalah cara hidup. Cara at-thariqah, artinya cara hidup. Ya, seperti Nabi bilang begini, an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku. Ada yang mengartikan nikah itu sunnahku. Ada yang bilang jangan diartikan sunnahku, jangan. Tapi nikah itu adalah cara hidupku. Artinya tidak ada perzinahan. Kenapa? Karena ketika seseorang mau melakukan hubungan seksual, nikah dulu. Nikah dulu, itu cara hidup yang baik. Gitu. Kalau main dia ke hotel tanpa melakukan pernikahan, ini bukan cara hidup yang baik namanya. Ya, tapi ada juga yang mengatakan nikah itu sunnahku. Iya, kenapa? Karena dengan menikah berarti kita ngikut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi sunnah itu diartikan secara lugawi bahasa itu artinya thariqah, arti cara hidup. Ya, makanya tadi saya katakan barang siapa yang melakukan tradisi yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala, dan juga orang yang mengikutinya semua pahala. Siapa sumber pertamanya? Wah, ada orang ngikutin lagi, dapat pahala terus, nggak dikurangi sedikit pun. Sebaliknya ada orang yang melakukan tradisi yang jelek, yang jahat, ya misalnya perkawinan, bikin dangdutan, mabuk-mabukan. Ini sumber pertamanya siapa dulu yang bikin? Yang bikin pertama kali kegiatan pernikahan ada dangdutan, mabuk-mabukan, ya. Nah, ini siapa sumbernya? Dicontoh sama orang, oh kayak gitu bagus. Nah, dia orang yang pertama kali melakukan, dapat dosa dari semua orang yang melakukan. Itu namanya sunnah, tradisi, ya, tradisi. Nah, jadi kata-kata ahdasa, sesuatu yang baru, yang bagaimana? Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan sesuatu itu dua, ada yang baik, ada yang jelek. Makanya di dalam kitab, ya, Imam Ghazali membagi bid'ah itu menjadi 5. Kalau Imam Syafi'i bagi 2. Imam Syafi'i bagi 2, ya, dalam kitab Fathul Mubin Syarah Arba'in Nawawi. Di situ jelaskan oleh Imam Syafi'i bahwa al-muhdatsat minal umuri darbani. Ya, bahwa yang dianggap ahdas baru itu ada 2. Pertama, ma ahdatsa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fa hadhihi al-bid'atud dhalalah. Sesuatu yang baru yang bertentangan, ya, yang bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, asar sahabat, dan ijma' para ulama, ini yang dikatakan bid'ahnya dhalalah, sesat. Kalau bertentangan, ya, maka kita jangan mudah mengatakan bid'ah sesat itu. Bertentangan enggak dengan tradisi, dengan agama kita? Oh, enggak bertentangan, ya sudah, maka bisa dianggap bid'ahnya hasanah. Ya, kata Imam Syafi'i tadi, apa itu yang bertentangan? Ini yang tidak bertentangan. Ya, wa ma ahdatsa minal khair la khilafa fihi. Ya, sesuatu yang baru tapi enggak ada pertentangan, artinya enggak bertentangan dengan Quran, hadis, asar sahabat, ijma' para ulama. Fa hadhihi ya ghairu madmumah. Ini dikatakan baik dan tidak tercela. Boleh enggak? Boleh. Ya, nah, itu kalau Imam Syafi'i bagi 2. Imam Ghazali membagi 5. Ada bid'ah wajibah. Bid'ah yang wajib. Coba, bid'ah wajib. Bukan ekstrim orang bilang bid'ah sesat, nih bid'ah wajib lagi. Bid'ah wajib, bid'ah muharramah, bid'ah makruhah, bid'ah mandubah, bid'ah mubahah. Oh, ya, dibagi 5. Oh, makanya kita harus mengetahui tentang bid'ah tersebut. Kenapa? Biar kita ini punya tasamuh, toleransi dengan saudara kita. Mereka yang sholat tarawih 20 silakan, yang sholat tarawih 8 silakan, yang 36 silakan juga. Punya dasar, ya, punya dasar. Yang nggak sholat aja punya dasar. Kenapa? Kan nggak wajib kan, sunnah. Ya udah, ngapain diributin? Cuman di Mekah, Madinah itu nggak ada yang 8. Coba cari di negara-negara luar, ya, 20, 36, 20, 36. Kalau 20 dasarnya dari mana? Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar kan bukan nabi, emang Umar bukan nabi, tapi Nabi sudah, ya, mengeskakan bahwa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi. Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku khulafa'ur rasyidin. Berarti kalau kita ngikutin Abu Bakar, Umar salah nggak? Ya enggak. Bahkan Nabi bilang dalam hadis lain, iktadu bil ladaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar.
ikutilah oleh kalian 2 orang sahabatku. Pertama Abu Bakar dan Umar. Nggak salah kalau kita ngikutin Umar. Makanya di Mekah Madinah walaupun banyakan Wahabinya, salatnya 20, bahkan ada yang 36 dari mana dasarnya? Dasarnya dari Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang sangat terkenal adilnya luar biasa. Dia ngadain salat tarawih 36. Kok bisa 36? Karena begini, dulu di zaman sahabat dan tabi'in ke sana, mereka itu kalau habis salat tarawih 20 rakaat, setiap 2 rakaat mereka tawaf. 4 rakaat tawaf. Ya, udah selesai 2 rakaat, salat lagi 2 rakaat lagi, tawaf lagi. Nah, kata Umar bin Abdul Aziz, kita nggak bisa tawaf, nggak ada tempatnya. Tempatnya kan di Mekah, ya, di Masjidil Haram. Jadi kita nggak bisa tawaf gimana? Kalau gitu tambahin bilangannya. Tambahin bilangannya 36. Coba ditambahin, kita nambahin kagak ngurangin iya. Nambahin kagak ngurangin loh. Emang salat tarawih ada ketentuan dari Nabi nggak batasannya? Nggak ada. Jadi nggak usah diributin. Ente mau 8 boleh, mau 20 boleh, 36 boleh, lebih juga boleh, nggak apa-apa. Orang nggak salat aja nggak apa-apa, kan gitu. Jadi tidak ada ketentuan batasnya, ya. Nah, maka Imam Ghazali membagi bid'ah menjadi 5. 1 bid'ah wajibah, bid'ah yang hukumnya wajib. Ini wajib dilaksanakan walaupun bid'ah. Contoh penulisan Quran, ya, penulisan Quran. Ya, ini kan Nabi nggak pernah memerintahkan Al-Quran untuk ditulis jadi buku, satu satuan buku, enggak. Cuman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Rasulullah wafat kan naik khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada masa khalifah Abu Bakar As-Siddiq, khalifah Utsman ini mengusulkan, karena banyak sahabat-sahabat yang ketika terjadi perang, ya, perang Yamamah kalau nggak salah, itu banyak yang mati. Sahabat-sahabat yang hafal Quran, yang punya catatan Al-Quran, mereka banyak yang mati terbunuh. Ya, akhirnya Umar bin Khattab melihat kondisi seperti itu, usul sama khalifah Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana kalau Al-Quran ini kita bukukan? Kata Abu Bakar, ini nggak ada perintah dari Nabi, bid'ah bahasanya, bid'ah, nggak ada perintah dari Nabi. Ya, tapi kalau nanti sahabat-sahabat yang lain yang hafal Quran, yang punya catatan Quran, karena setiap Nabi menyampaikan wahyu kepada sahabat, ada yang dicatat di pelepah korma, ada yang catat di batu, ada yang dihafal. Kalau mereka meninggal, siapa yang akan meneruskan? Nah, akhirnya usul seperti itu diterima oleh Abu Bakar. Nah, usul diterima, dibuatlah panitia pengumpulan Quran. Dikumpulin dulu sahabat-sahabat yang hafal Quran, dikumpulin. Setelah itu baru ditulis. Ya, pada masa Umar bin Khattab, mulai dikumpul pada masa Utsman, ditulis pada masa Utsman itu, ya. Nah, ini artinya bahwa ini sesuatu yang wajib. Kenapa? Walaupun nggak ada perintah dari Nabi, karena ini melihat ke depannya bagaimana, bisa hancur kalau orang, ya, sahabat-sahabat yang hafal Quran, yang menulis Al-Quran, mereka meninggal dunia, bagaimana? Nggak ada kelanjutannya, Quran nggak bisa dibaca, maka dianggap itu bid'ah tapi wajiban. Contoh lain, Al-Quran dulu itu belum ada titik, jangankan harokat, titiknya aja nggak ada. Coba bagaimana kita mengetahui itu huruf ba, ta, sa, ya, nun? Gimana kita tahu kalau nggak ada titiknya? Ya. Akhirnya ada seorang ulama yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali, dialah yang ahli. Kemudian dia titik-titikin, dia sesuai. Coba kalau nggak ada titiknya, gimana kita ada titiknya aja kagak bisa baca? Ya. Saya mau tanya, lebih gampang mana baca Quran yang ada barisnya, harakatnya, sama yang nggak ada barisnya? Gampangan mana? Nggak ada barisnya. Gampangan yang nggak ada barisnya. Bebas. Mau baca apa ke boleh. Nggak ada barisnya. Nah, kalau ada barisnya masih salah juga, geblek dia. Nggak ada baris masih salah. Iya, Abdullah. Mau baca Abdullah boleh. Mau baca Abdillah boleh. Mau baca Abdullah boleh juga. Dia mau baca ibadah juga boleh. Orang nggak ada barisnya. Ya, jadi ya akhirnya ulama besar Abul Aswad Ad-Du'ali membuat titik-titik dalam Al-Quran sehingga kita bisa paham, bisa baca. Ya. Kemudian apalagi contohnya? Contohnya belajar ilmu nahwu. Wajib hukumnya.
dibanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Sebab kalau nggak ada ilmu nahwu tadi, bagaimana kita mengetahui kullu bid'atin dhalalah? Kulnya itu lafaz apa? Ya, nah, itu harus ada alat. Jadi ulama-ulama kita yang dulu itu dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis, mereka butuh alat.